Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita ada di tempat ini untuk kembali datang di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita ambil satu sejenak. Mari kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Allah kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sungguh semakin hari kami semakin dibuat heran akan kebaikan-Mu Bapa. Walau Tuhan mungkin kadang beberapa hal terjadi dalam kehidupan kami mungkin terasa tidak menyenangkan Tuhan, tapi kami mau belajar bahwa kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami itu semuanya baik dan sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mulai ibadah pada saat malam hari ini. Memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, tolong mereka Tuhan sehingga selesai pulang dari tempat ini Tuhan kami membawa sebuah sukacita yang luar biasa dan membawa pengharapan baru di dalam kami. Mari kita lihat sebuah pujian mengatakan saat Tuhan. Wow.
kuasa Allah dicurahkan tempat ini. Kami percaya malam hari ini Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu kekuatan yang baru pada kami Tuhan. Yang hatinya lemah Kau kuatkan Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan hanya di dalam nama Yesus. Karena hanya ada satu pengharapan, yakni pengharapan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu Tuhan menyampaikannya. Kau tutup buku sama Tuhan. Namun sebelum itu kami mau lebih lagi datang kepada-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan firman-Mu berkata kami setia. disampaikan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati setiap bibir di hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan semuanya berasal dari Yesus saja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang malam hari ini berada di basecamp maupun yang malam hari ini mengikuti ibadah melalui live streaming. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Ya, walaupun tadi sebelum kita datang ke sini sudah ada tanda-tanda mau hujan, tapi puji Tuhan ternyata sampai saat ini tidak jadi hujan di tempat ini. Artinya kita bisa bersama-sama berfellowship untuk mempermuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar firman Allah dengan satu tema, hidup berfokus kekekalan. Ya, kalau tema besar gereja kita adalah fokus on God, artinya fokus kepada Tuhan.
Jadi bagaimana kita harus berfokus kepada Allah, tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tentang penyerahan hidup kita. Kita jangan khawatir kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Allah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian, tetapi Allah senantiasa beserta dengan kita. Segala sesuatu Tuhan akan berikan. Amin. Malam hari ini kita akan membaca firman Allah di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai 18. Nanti kita sambung pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-16. Nanti Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab, baik elektronik maupun Alkitab yang manual, kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Silakan. Ayat yang ke-17. Oke, saya akan baca semuanya. Ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama kita masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melalui suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, itu kita belajar bahwa menjalani hidup ini yang sementara ini, kita harus berfokus ataupun memfokuskan diri kita kepada apa yang ada di dalam kekekalan, ya, di dalam kekekalan. Artinya apa? Di dalam kekekalan di sorga nanti. Jadi kalau selama ini mungkin hidup kita fokusnya untuk duniawi, untuk dunia kita, untuk kebutuhan hidup kita secara lahiriah, Rasul Paulus mengajar kepada kita supaya kita belajar untuk fokus kepada kekekalan. Artinya suatu kelak nanti kita akan ada di dalam kekekalan itu. Ada dua kategori manusia. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa ada manusia lahiriah. Manusia lahiriah adalah manusia yang berupa tubuh ini. Manusia yang berupa badan yang sempurna ini adalah manusia lahiriah, yang hidupnya tergantung dengan apa yang ada di dunia ini. Kita butuh di dunia ini, kita butuh makan. Ya enggak? Semua perlu makan toh? Perlu makan. Kita tubuh ini butuh minum, butuh air, ya enggak? Ya. Medis mengatakan, kesehatan mengatakan 80% manusia itu tubuh ini adalah air. Jadi kita butuh air. Kalau kita tidak membutuhkan air, ya, kita kekurangan air akan dehidrasi, dan dari dehidrasi itu akan di dalam tubuh ini akan mengalami kelelahan, bahkan keloyoan di dalam tubuh ini, lemes gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya mendengar informasi banyak sekali anak-anak yang sekarang itu kena penyakit muntah.
muntah. Bahkan kemarin ada teman saya bilang cucunya itu 4-4-nya kena muntah berat. Saya bilang, wah hati-hati, karena nanti kalau dia tidak banyak dikasih minum Oralit minimal, itu akan mengalami kelelahan secara fisik ya, ini secara fisik akan mengalami kelesuan. Ini sangat perlu diwaspadai. Untuk itu perlu air, perlu asupan air di dalam tubuh ini untuk memberikan semangat kekuatan di dalam tubuh ini. Apalagi tubuh ini kalau dicubit terasa sakit ya, karena ini sifatnya jasmani. Jasmani lahiriahnya kalau kita dicubit, kita ditempelin pasti sakit. Kemudian apalagi sifat jasmani yang dibilang jasmani ini lahiriah ini. Tubuh ini kadang-kadang kita mengalami kesusahan. Ya enggak? Ada enggak yang tidak pernah mengalami susah? Tidak punya uang susah enggak? Susah. Pasti manusia mengalami susah. Mengalami sedih enggak? Sedih ya. Ditinggal teman sedih. Yang punya pacar ditinggal pacar sedih. Iya. Ada lagi banyak kesedihan-kesedihan, itu adalah manusia lahiriah ini. Tetapi ada juga ya kategori yang kedua adalah manusia batiniah, manusia batin. Orang-orang bilang, wah aku batin nih. Nah, batin itu apa? Itu roh manusia yang memiliki hidup rohani Kristus. Jadi di dalam tubuh kita ini ada manusia rohani, batiniah. Ada roh Yesus yang hidup di dalam tubuh kita ini. Meskipun tubuh ini semakin tua, ya secara jasmani, semua orang akan mengalami penuaan. Tingkat dari balita ke anak-anak, anak-anak ke remaja, pemuda ke dewasa, bapak-bapak, nenek-nenek. Ini artinya ada fase peningkatan. Tidak mungkin toh selamanya akan mudah terus. Mas Andre dulu saya lihat itu masih anak-anak suami itu, sekarang sudah jadi bapak-bapak. Ini artinya fase peningkatan. Yang mengalami peningkatan, bahkan akan mengalami kemerosotan di dalam fisik ini. Dulu waktu usia muda, wah hujan-hujan nggak apa-apa ya, hujan terabas terus. Tapi sekarang hujan mikir. Saya tadi lihat wah pakai mantel. Artinya tubuh jasmani ini memang mengalami kemerosotan, tetapi rohani, tubuh rohani ini tidak pernah mengalami kemerosotan. Justru dikatakan di sini adalah roh kita mengalami pembaharuan melalui kuasa Kristus yang terus-menerus berlangsung. Jadi kita selalu diperbaharui di dalam roh kita. Karena apa? Karena kita selalu bersekutu kepada Tuhan. Kita selalu diperbaharui melalui firman-firman Allah. Kita selalu dikuatkan di dalam firman Tuhan. Sehingga rohani kita tidak akan mengalami keloyohan. Sehingga rohani kita tidak akan mengalami kematian. Karena apa? Karena kita selalu disirami dengan firman Allah. Hari Minggu minimal kita mendengar firman Tuhan. Yang tim BL, tim musik mendengar firman Tuhan 2 kali. Karena kita ibadah 2 kali. Yang lain minimal 1 kali mendengar firman Allah hari Minggu sore. Belum lagi hari Selasa, hari Rabu seperti ini kita ada komsel, ibadah persetia seperti ini. Kita mendengar firman Allah. Belum lagi kita di rumah buka YouTube, kita setel lagu-lagu rohani, kita setel firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Artinya minimal kita selalu mendengar firman Allah itu, kita diperbaharui rohani kita. Iman kita selalu dikuatkan melalui firman-firman yang disampaikan oleh hamba-hamba yang diberkati oleh Tuhan itu. Kita selalu akan kerinduan kita senantiasa ingin menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita selalu ada pembaharuan itu. Karena kita selalu ada firman Allah di dalam hidup kita. Kemudian bagaimana kita bisa berfokus kepada kekekalan itu? Karena tadi saya sampaikan judulnya hidup berfokus kekekalan. Bagaimana caranya supaya kita bisa berfokus pada kekekalan itu? Yang pertama, kita harus memandang kepada kemuliaan. Kemuliaan apa? Kemuliaan kita kelak nanti. Penderitaan dan persoalan hidup yang menjadikan kerap kali kita ini mengalami tekanan. Ya, seringkali kita mengalami tekanan di dalam hidup kita. Kita mengalami penderitaan. Bahkan kita sering mengalami jatuh bangun,
di dalam kita mengiring Tuhan, itu sering membuat kita ini sepertinya kalah di dalam hidup kita. Tetapi karena kuasa Roh Kudus, kita selalu diberikan kekuatan yang baru. Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita, segala penderitaan, persoalan hidup yang sering kali menerpa kita ini justru membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena ternyata di dalam kesengsaraan ini kuasa Allah dinyatakan. Di dalam penderitaan itu kita bisa menikmati kuasa Tuhan dinyatakan. Dengan apa? Tetapi kita tidak boleh menyerah. Namun kadang-kadang orang, wah ini banyak sekali masalah, banyak sekali penderitaan. Bahkan seolah-olah orang lain tidak pernah menggapai kita, tidak sopo aruh dengan keberadaan kita. Orang lain kadang-kadang cuek dengan kita. Perasaan kita seperti itu saat kita mengalami penderitaan. Tetapi sebenarnya kita selalu mendukung melalui doa-doa kita. Kita mendukung saudara-saudara kita melalui doa kita. Itu hal yang tidak kelihatan, tapi kita terus mensupport saudara-saudara kita. Kita doakan setiap malam. Supaya apa? Semua jemaat yang ada di dalam Tuhan, semua jemaat yang tergabung di Philadelphia Ministry ini, semua diberikan kekuatan oleh Tuhan. Itu tujuan utama kita. Jadi banyak permasalahan yang ada di dunia ini. Mungkin masalah ekonomi yang menghimpit kita, keadaan yang semakin sukar. Kadang-kadang kalau kita berpikir seperti itu, iya, kok seperti ini? Apakah kita kalah dengan kondisi seperti ini? Apakah kita mau menyerah dengan kondisi seperti ini? Mari kita akan memandang kemuliaan kelak yang akan kita dapatkan. Kita akan melihat apa yang akan kita nikmati nanti kalau kita ini menang di dalam pertandingan itu. Kalau kita ini bisa menang terhadap masalah-masalah yang kita hadapi itu. Karena Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa kita suatu kelak nanti kita akan diangkat oleh Tuhan. Suatu kelak nanti kita akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga yang mulia. Firman Allah mengajar kita agar kita lebih memfokuskan diri pada kemuliaan yang disediakan Tuhan untuk menggantikan penderitaan kita yang kita alami di dunia ini. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Tuhan telah berfirman kepada kita supaya kita tetap harus bertahan. Karena ada kemuliaan di balik penderitaan itu. Ada sukacita di balik kesedihan itu. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Penderitaan sementara sekarang akan digantikan kemuliaan kekal pada masa mendatang. Jadi penderitaan yang sementara ini, penderitaan yang kita alami ini tidak selamanya. Tidak selamanya kita ini menderita. Bahkan lagu-lagu mengatakan bahwa tak selamanya mendung itu kelabu, ya. Tidak selamanya mendung itu kelabu, tetapi mendung itu kadang-kadang bagus karena setelah turun hujan ada sinar matahari, di situ akan muncul pelangi, suatu pemandangan yang bagus. Jadi tidak selamanya kita ini menderita. Pasti percaya yang saat ini mengalami penderitaan, yang saat ini mengalami kelemahan, yang saat ini mengalami kesukaran, yang saat ini mengalami keletihan, mari percaya terus kepada Tuhan, berdoa kepada Allah, kita mengucap syukur kepada Allah, karena di dalam mengucap syukur kepada Tuhan itu kita akan mendapatkan kekuatan. Saat kita mengalami pencobaan-pencobaan itu kita harus bersyukur, bukan hanya terus malah ngelokro, bukan terus pasrah. Ah ya wis lah, nek ngono aku tak mandek baik. Nah, enggak boleh seperti itu. Kita harus tetap maju di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, komitmen kita untuk tetap terus mengiring Tuhan, mengikut Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan mengatakan, masih adakah iman di bumi ini? Saat Tuhan datang ke dunia, Tuhan berkata, masih adakah iman di bumi? Artinya, masihkah kita punya iman kepada Allah saat nanti Tuhan itu datang yang kedua kali? Masihkah ada pengharapan kepada Tuhan itu di dalam hidup kita? Apakah karena Tuhan datangnya lama sekali kemudian kita santai-santai, kita seenaknya, kita ya kalau mau ya datang, kalau enggak ya di rumah, toh ada live streaming,
yang bisa mengikuti, bisa sambil tiduran, gitu ya. Tuhan mau supaya kita senantiasa berkumpul. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa janganlah engkau menjauhkan diri dari peribadatan-peribadatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang percaya. Artinya apa? Kita diminta untuk senantiasa berkumpul seperti malam hari ini. Kita berfellowship bersama-sama untuk bisa saling menguatkan. Ya, bisa ketemu dengan Pak De Heru, bisa ketemu dengan Pak De Badari. Ini suatu penghiburan bagi kita ya. Suatu penghiburan kalau di kedapatan sehat, diberkati Tuhan, bisa berkumpul bersama, bisa bercanda, bisa bertanya-tanya, bisa sharing. Ini suatu kebahagiaan bagi kita. Untungnya bersekutu seperti itu, tetapi kalau kita hanya di rumah sendirian, menikmati sendirian, ya bagaimana? Aduh, teman saya yang di sana bagaimana ya? Kabarnya bagaimana ya? Kan hanya bertanya-tanya. Tetapi kalau kita bisa bertemu, bertatap muka, bisa berbicara, ngobrol, artinya kita bisa melihat realita hidup teman kita. Mungkin cerita, wah saya baru begini ya, kita bisa mendoakan. Wah saya baru begini ya, ya mari kita doakan supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan memberkati. Itu fungsinya kita senantiasa bersekutu kepada Tuhan. Kemudian bagaimana fokus kepada kekekalan yang kedua adalah kita memandang dengan mata iman kita. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat tadi ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kekekalan adalah sesuatu yang tidak kasat mata. Apa contohnya? Sorga. Sorga itu kekal. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah melihat sorga? Kan belum. Kita melihat itu dengan iman kita, dengan mata iman kita. Kalau dengan mata kasat mata kita, dengan mata roh jasmani kita tidak bisa melihat surga. Tetapi kita bisa merasakan suasana surga, kita bisa merasakan kondisi surga itu di dalam hidup kita. Karena apa? Kita tahu, kita punya iman bahwa di surga itu tidak ada kesedihan, ya enggak? Di surga itu adanya sukacita. Di surga itu adanya pemuji Tuhan. Kita tidak membutuhkan apa-apa lagi seperti di dunia ini. Di dunia ini kita butuh makan lagi, kita butuh minum, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, kita butuh sarana prasarana transportasi. Banyak sekali kebutuhan selama kita masih hidup di dunia ini. Butuh uang, butuh pekerjaan. Itu selama kita di dunia ini seperti itu. Karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi di sorga itu kita tidak butuh semuanya itu. Kalau kita sering datang ke tempat penguburan, hamba Tuhan mengatakan bahwa tubuh kembali menjadi tanah, roh kembali kepada pemiliknya, kepada Tuhan. Artinya itu berbicara tentang kekekalan. Jadi roh itu akan kembali kepada Tuhan, roh yang kekal, roh abadi bersama Tuhan di sorga. Kalau itu orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi yang kelihatan di dunia ini adalah sifatnya realita. Yang bisa kasat mata seperti saat ini kita bisa melihat ini adalah jasmani kita. Ya. Saya bisa melihat Mas Andre, saya bisa melihat Mas Kingkin, Pak Fajar, teman-teman, Mas Nardi. Ini karena kita hidup di dalam dunia ini, jasmani kita bisa melihat. Tetapi hati kita, mata iman kita ini melihat yang ada di surga, melihat kekekalan itu. Hal-hal rohani adalah sesuatu yang hanya terlihat oleh mata iman kita. Ya, yang sifatnya rohani itu, yang sifatnya batiniah itu hanya bisa kita lihat dengan iman kita. Tetapi yang lahiriah bisa kita lihat dengan mata kita secara duniawi seperti sekarang ini. Yang kelihatan sekarang di dunia ini adalah sesuatu yang sementara. Di dunia ini apakah ada yang kekal? Enggak ada, no? Di dunia ini sifatnya sementara. Orang hidup dikasih umur berapa tahun? Maksimal, ya kita nggak tahu maksimal. Tapi ada yang umur 15 tahun sudah berpulang. Tadi ngobrol dengan Pak Badari, dengan Mas Sugiman, umur ada beberapa orang yang kemarin meninggal, hari ini meninggal. Ini artinya di dunia ini tidak ada yang kekal. Di dunia ini sifatnya hanya sementara.
kita punya harta banyak, apakah harta itu nanti kita bawa ke surga? Enggak. Itu sifatnya sementara. Kita punya kedudukan yang tinggi di dunia ini, apakah saat nanti kita nanti meninggal, saat kita itu berpulang kepada Tuhan, apakah kedudukan kita akan bawa ke sana? Di sini menjadi direktur misalnya. Apakah nanti di surga akan jadi direktur? Kan tidak. Di surga itu kita nanti sama memuji Tuhan. Tidak ada yang pangkatnya tinggi, itu semua sama. Kalau di dunia ini memang ada sifatnya sementara. Harta, benda, kepandaian, kemudian jabatan dan lain sebagainya yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Untuk itu bagaimana yang sifatnya sementara ini bisa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan supaya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kita bisa nukan kayak Pak Kibadari. Bagaimana kita ahli di dalam pertukangan ini bisa bermanfaat untuk orang lain, menjadi berkat untuk orang lain dengan menolong mereka. Ini menjadi berkat untuk orang lain. Artinya kita menabung untuk kelak kita ada di surga. Karena kita berbuat kebaikan karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Itu. Apalagi yang di dunia ini yang banyak sekali ya, banyak sekali. Semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Tidak ada yang kekal. Yang kekal adalah surga yang mulia. Iman kita kepada Allah. Memandang dengan mata iman sekaligus mengajar kita untuk percaya kepada apa yang dijanjikan Allah, juga pada tindakan yang telah terbukti dalam pemeliharaan hidup kita setiap orang yang percaya. Jadi memandang dengan mata iman kita ini mengajar kita percaya kepada janji Allah. Janji Allah itu apa saja? Banyak sekali janji Allah. Janji kelimpahan, janji keselamatan. Ini yang penting, janji keselamatan itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tuhan berkatakan, akulah jalan benar. Hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Itu kalau kita tidak bisa melihat dengan iman kita tidak mampu. Tetapi kita punya iman seperti itu, walaupun saat ini kita belum melihat keselamatanmu seperti apa. Itu ya nanti kelak kita akan diselamatkan Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga yang akan memelihara hidup kita karena kita percaya kepada Allah. Kemudian fokus yang ketiga, pada kekekalan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita mengalami jaminan Roh Kudus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya. Kalau di dunia ini yang bisa menjadi jaminan apa? Di dunia ini yang bisa menjadi jaminan ya BPKB, sertifikat, ya kan? Orang mau ke bank, mau pinjam di bank, kalau nggak punya BPKB atau sertifikat nggak bisa untuk jaminan. Pasti kan ditanya, Bu, Pak, jaminannya apa? Apa kita ngomong, saya jaminannya hidup kekal? Kan nggak mungkin, Bang nggak mau terima itu. Tetapi, Pak, saya punya ini sertifikat, lah ini menjadi jaminan bisa diterima. Saya punya BPKB mobil, saya punya BPKB motor, mengajukan kur, ya pasti di ACC. Itu jaminan di dunia ini. Tetapi kalau jaminan di surga, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu menjamin kita karena tinggal di dalam hidup kita dan kita kuat di dalam Tuhan, itu menjamin kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Kita tidak bisa mengimani segala sesuatu yang tidak kelihatan itu. Karena Roh Kudus mengajar kepada kita untuk tetap memandang kepada kemuliaan dan memandang dengan mata iman adalah hal yang sangat berat jika dikerjakan dengan kekuatan manusia. Kalau kita berharap kepada Tuhan suatu kelak nanti kita masuk ke surga, kalau kita dengan kekuatan manusia, ya kita kadang-kadang loyo. Saya kadang-kadang pernah mengalami kecapean dalam hidup ini, seperti mau menyerah gitu ya, mau pasrah. Tetapi Roh Kudus
selalu mengingatkan, kuat di dalam Tuhan. Karena banyak masalah yang menumpuk, masalah ini, masalah ini, masalah itu, sehingga membuat jiwa ini seperti tertekan, ya tertekan, seolah-olah tidak mampu, tidak sanggup. Tuhan, saya tidak mampu Tuhan, saya tidak sanggup Tuhan. Saat saya berseru seperti itu kepada Tuhan, Tuhan mengirim suara, membisik dalam hati melalui kuasa Roh Kudus itu. Engkau harus kuat di dalam Tuhan, supaya engkau mendapatkan kekekalan itu di dalam hidup Anda. Jadi kalau kita mengerjakan iman kita ini, kita berharap dengan iman kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Tetapi manusia, kekuatan manusia itu sangat terbatas. Kita tidak bisa mampu untuk tetap bisa bertahan hanya karena kekuatan manusia. Itulah sebabnya ada jaminan yang diberikan Allah melalui Roh Kudus. Segala sesuatu yang sudah dijanjikan Allah dan sediakan bagi kita akan kita terima karena jaminan yang sudah pasti. Jadi kalau Tuhan menjamin kita ini menjadi kepunyaan Allah, kita dijamin oleh Tuhan nanti bisa masuk surga karena keselamatan menjadi milik kita, ya kita percaya. Kita percaya dengan jaminan itu karena Roh Kudus menjamin itu, dan kita harus yakin. Percaya jangan setengah-setengah, harus yakin bahwa nanti kalau saya dipanggil Tuhan saya masuk surga. Karena kenapa? Karena saya mengikut Tuhan sampai akhir. Beda dengan orang yang mengikut Tuhan hanya dengan setengah garis, sudah meninggalkan Tuhan, ya itu urusan dengan Tuhan. Tapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, kita yakin bahwa kita suatu kelak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita kelak bersama-sama dengan Tuhan di dalam perjamuan kawin anak domba itu, sehingga sukacita ilahi itu menjadi bagian hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, untuk itu mari kita belajar selama kita hidup di dunia ini. Mari kita belajar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita tetap belajar memperkuat iman kita kepada Allah, supaya kita bisa fokus kepada kekekalan itu, supaya saat kita nanti masuk ke dalam kerajaan Allah itu kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Tidak seperti ilustrasi 10 perawan gadis, 10 gadis yang membawa pelita menunggu mempelai datang. Ada 5 yang bijaksana, ada 5 yang bodoh. Yang bijaksana mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, tetapi yang bodoh mempersiapkan segala sesuatu yang ada saat itu. Mereka tertidur karena mempelai datangnya tidak tahu kapan. Tengah malam orang berteriak, mempelai datang, mempelai datang. Gerubukan, yang 5 gimana? Minta minyakmu supaya saya bilang, enggak, kamu beli aja. Ternyata yang 5 pergi, yang 5 masih tinggal, yang siap sedia, itu bisa masuk ke dalam perjamuan anak domba. Karena mereka mempersiapkan diri, mereka berjaga-jaga. Kita harus seperti itu. Kita selalu berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan datangnya Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu akan menjemput kita. Mungkin nanti malam kah? Wah, dikira menakut-nakuti. Mungkin besok kah? Mungkin lusa kah? Atau kata kuplus kapan-kapan? Itu kita harus tetap setia. Kita harus berjaga-jaga supaya, gitu, saya baru umur 50 tahun itu Tuhan, saya tak santai saja. Kan yang lain masih banyak. Biar yang 70, 80 mendalui kan tidak seperti itu. Kita yang masih muda tetap berjaga-jaga karena kita tahu kapan Tuhan datang. Sudah banyak tanda-tanda sekarang di dunia ini. Banyak di dalam Matius dikatakan ada banyak tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ada peperangan, bangsa melawan bangsa, ada kekacauan, anak melawan orang tua. Nah ini banyak sudah terjadi. Kemudian ada banjir, ya, ada peperangan, banyak sekali tanda-tanda. Ini sudah nyata. Untuk itu bagaimana kita? Apakah kita mau tetap santai-santai? Apakah kita mau istilahnya kalau orang Jawa itu apa Pak De, Samsut Kalihondo? Janji Kalihondo itu artinya kita siap sedia mengencangkan ini supaya kita saat ini bisa semangat seperti itu. Untuk itu saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang malam hari ini ada di tempat ini, mari
Fokuskan diri kita kepada kekekalan, bukan hanya fokus kita kepada duniawi. Fokus kepada kekekalan supaya saat Tuhan datang yang kedua kali, kedapatan kita masih tetap setia. Supaya saat Tuhan datang yang kedua kali, kita kedapatan ada iman di dalam hidup kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, firman Tuhan saya cukupkan di sini. Mari kita belajar supaya kita tetap fokus kepada Tuhan, fokus on God, dan fokus pada kekekalan Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Bapa yang kekal.
benar Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Dikala kami mengalami kesedihan, dikala kami mengalami kekalutan, dikala kami mengalami permasalahan, dikala kami mengalami penderitaan yang besar, penderitaan yang kecil, Engkau selalu ada bagi kami. Karena Engkau adalah Bapa kami yang kekal, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami boleh memiliki Allah seperti Engkau, yang sungguh luar biasa, Allah yang peduli dengan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Allah malam hari ini yang boleh kami dengar, boleh kami belajar Tuhan. Firman Allah yang begitu sempurna, firman Allah yang begitu sederhana ini Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama menikmatinya Tuhan. Engkau mengajar kepada kami supaya kami tidak hanya berfokus kepada duniawi, kami tidak berfokus kepada kesenangan duniawi ini Tuhan, tidak berfokus kepada yang kasat mata ini Tuhan, lahiriah ini Tuhan, tetapi biarlah kami bisa berfokus kepada kekekalan Tuhan, fokus kepada kemuliaan yang akan kami nikmati Tuhan. Untuk itu Tuhan, sekalipun di dunia ini banyak permasalahan, di dunia ini banyak yang menghambat iman kami Tuhan, yang berusaha menggocok iman kami, yang berusaha menghancurkan iman kami, menggugurkan iman kami, melemahkan iman kami Tuhan. Tetapi kami percaya karena Roh Kudus menjadi jaminan hidup kami, Roh Kudus yang menjamin kami untuk masuk ke dalam kerajaan surga bersama Engkau, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat-Mu Tuhan yang mendengar firman Allah malam hari ini, Engkau meteraikan Tuhan firman-Mu. Roh Kudus akan terus mengajar bagi kami semua, supaya kami tetap fokus kepada Tuhan, fokus on God, dan fokus kepada kekekalan itu menjadi bagian dari hidup kami Tuhan. Supaya saat Engkau datang yang kedua kali di dunia ini Tuhan, untuk menjemput kami Tuhan, kami kedapatan setia, kami kedapatan ada iman kepadamu Tuhan, kami kedapatan tetap memuji Engkau, kami kedapatan tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Karena kami mengimani kerajaan surga itu benar-benar ada. Kerajaan surga itu boleh menjadi bagian kami, boleh menjadi milik kami Tuhan, saat kami nanti Tuhan panggil ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman malam hari ini. Dan berdoa buat jemaat Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan, bagi yang saat ini mengikuti live streaming maupun saat malam hari ini yang berada bersama-sama kami di tempat ini. Mari Engkau berkati dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dalam segala pergumulan kami Tuhan. Engkau berkati kami, mampukan kami supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan, nama Tuhan tetap ditinggikan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kegiatan gereja kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkatinya Tuhan. Bahkan kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Abah Dania yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan kami, untuk memimpin kami, untuk memberkati kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, lawat hamba-Mu Tuhan. Pengurapan demi pengurapan terjadi atas hamba-Mu, kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas hamba-Mu Tuhan. Apapun yang saat ini dikerjakan oleh hamba-Mu, Engkau selalu menyertai Tuhan, Engkau selalu menolong, Engkau selalu memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan keluarganya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan, kami serahkan dan kami bawa ke dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sanggup memberkati dan menolong yang menjadi pergumulannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan, kebutuhan hidup kami masing-masing Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang menyiapkan segala keperluan kami, sehingga kami tidak pernah mengalami kekurangan, tapi justru kami memperoleh kelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini Tuhan, persekutuan kami malam hari ini Tuhan. Biarlah kami memperoleh damai sejahtera yang dari Allah itu menjadi bagian hidup kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan di GBI Alita Tirta Kencana ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang terulur untuk memberkatinya Tuhan. Bahkan yang belum Tuhan, Kau memberkati terus, supaya hamba-Mu, supaya anak-anak-Mu boleh mempersembahkan apa yang menjadi bagian pada kemuliaan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami akhiri, kami meninggalkan tempat ini. Tuhan memberkati kami dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat, sukacita, bahkan damai sejahtera di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap terima berkat. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.